أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-mutafarridi lirububiyyati wa uluhiyah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ila an-nasi kafah bitauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ana astaqal hadithi kitabullah wa akharul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang agung ini, majelis yang membahas tentang usuluddin, membahas tentang pokok-pokok agama kita yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim, karena ini pelajaran yang masih sangat dasar, yaitu tauhid. Kemudian beberapa kemarin kita belajar tentang usulul tsalatsah, tentang 3 pertanyaan kubur. Kemudian lanjut lagi terhadap tingkatan agama di dalam agama Islam ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Salah satu perincian di dalam rukun iman, kita sedang membahas tentang beriman kepada hari akhir. Dan secara umum manfaat dari kita belajar tauhid ketika kita pondasinya sudah kuat, sehingga kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, kita bisa tahu ketika ada hal-hal yang kurang tepat misalnya. Karena dalam tauhid ini memang bisa dikatakan masyarakat umum di sekitar kita itu masih bisa dikatakan krisis tauhid. Belum lama ini kejadian yang viral mungkin di Mandalika, kita tahu sendiri bagaimana ada pawang hujannya kehujanan gitu. Ternyata masih ada kayak gitu, seperti itu. Ketika kita belajar tauhid, kita tahu bahwasanya hal itu mencederai tauhid rububiyah, bahwasanya hanya Allah yang mengatur hujan. Meskipun ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur awan, mengatur hujan, tapi kita minta kepada malaikat saja nggak boleh, karena satu-satunya yang mengatur adalah Allah. Malaikat tersebut hanya bisa menurunkan hujan atas izin Allah. Nah ini minta tolong sama jin. Pokoknya jin paling bisa berapa sih nahan hujan dengan kemampuannya yang terbatas, nggak bisa maksimal, tapi menggadaikan akidahnya. Masya Allah. Ini fenomena-fenomena seperti ini ada di depan mata kita. Makanya urgensinya belajar tauhid adalah agar kita bisa mengetahui betul-betul menyelamatkan agama kita, agar kita bisa selamat di hari akhir nanti. Akan kita bahas ini nanti. Kemudian pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang seluruh manusia sudah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang menunggu dengan waktu yang sangat lama, dengan penderitaan yang masing-masing. Ada yang di situ merasa cepat dengan keimanan yang kuat, dia dinaungi oleh Allah, merasa aman dengan naungannya Allah. Ada manusia-manusia kafir terutama yang merasa sangat berat di dalam padang mahsyar. Dan salah satu momen ujungnya yaitu adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafa'atul uzma itu syafaat yang agung, syafaat yang paling besar, adalah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk para penduduk padang mahsyar.
yang isinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyegerakan hari keputusan. Karena manusia terkatung-katung selama menunggu waktu setelah dibangkitkan tadi sampai hari keputusan itu sehari seperti 50.000 tahun lamanya, dengan matahari yang didekatkan 1 mil di atas kepala kita, kemudian keringat yang bercucuran sampai pada tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar ketakwaannya masing-masing. Semakin dia bertakwa semakin rendah keringatnya, semakin dia banyak bermaksiat semakin dia tenggelam dengan keringatnya. Hari yang sangat berat. Mereka meminta supaya menyegerakan hari keputusan. Dinamakan asy-syafa'atul uzma atau syafaat yang paling besar, karena syafaat ini diperuntukkan bagi seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir. Ketika sudah puncak kesusahan di padang mahsyar, terik matahari, keringat yang menggenang, waktu yang sangat lama dalam keadaan takut yang sangat menunggu hari keputusan, maka manusia ingin disegerakan hari keputusan tersebut. Mereka udah nggak tahan. Mereka mendatangi orang-orang yang memiliki kedudukan mulia. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwasanya di padang mahsyar ini semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam satu tempat. Semua manusia tidak ada yang terlewatkan, berkumpul jadi satu. Makanya mereka mencari siapa nih orang yang paling mulia di antara mereka yang kira-kira bisa dimintai tolong agar mohon kepada Allah agar ini dan diadili gitu. Karena sudah saking beratnya mereka berada di padang mahsyar dipanas-panaskan seperti itu. Dan pertama-tama mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, bapak mereka, manusia yang pertama. Wahai Nabi Adam, engkau bapak kami, istilahnya, cobalah engkau minta pada Allah agar kami ini disegerakan keputusannya. Namun Nabi Adam enggan, meminta uzur dan merasa tidak berhak. Karena beliau alaihi salam pernah bermaksiat kepada Allah dengan memakan sesuatu yang dilarang. Jadi Nabi Adam merasa, waduh, jangan saya malu kepada Allah karena saya pernah menjerumuskan karena pelanggaran saya semua anak turun saya akhirnya turun ke bumi. Kemudian Nabi Adam menyuruh manusia mendatangi Nabi Nuh, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia. Kemudian setelah Nabi Adam menolak, mereka datang bareng-bareng geruduk Nabi Nuh. Karena di antara manusia saat itu yang paling mulia kan para nabi. Nabi Adam dulu datangi, "Oh, jangan ke saya, ke Nuh aja." Baru mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh beliau juga enggan dan merasa tidak berhak karena pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ketika anaknya Kan'am itu tenggelam di dalam banjir bah itu. Nabi Nuh sempat meminta kepada Allah, "Ya Allah, ini adalah anakku, selamatkanlah, ampunilah." Maka ditegur langsung oleh Allah, "Laisa min ahlik." Sebenarnya ini bukan bukan termasuk keluargamu karena dia kafir kepada Allah. Karena pelanggaran yang sedikit itu Nabi Nuh merasa sungkan, merasa malu kepada Allah. Jangan saya nggak berani. Datang aja kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Nuh nyuruh ke Nabi Ibrahim. Sama manusia pada setelah itu berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ketika Nabi Ibrahim kau adalah manusia yang istilahnya Khalilullah, punya kedudukan kekasihnya Allah. Mintalah kepada Allah agar menyegerakan pengadilan ini. Nabi Ibrahim juga menolak. Wah, saya enggak berani, saya enggak malu. Karena saya pernah berbohong. Nabi Ibrahim itu selama hidupnya cuma berbohong tiga kali. Itu pun bisa dikatakan bukan berbohong, tauriyah. Yang pertama ketika diajak di dalam kaum Babilonia waktu itu kan menyembah pada berhala kan. Ketika diajak untuk perayaan kaumnya, Nabi Ibrahim beralasan, "Wah, ini sakim, saya sakit." Padahal ya enggak. Itu yang kebohongan yang pertama. Yang kedua,
ketika kaumnya sedang merayakan perayaan itu tadi kan berhala dihancurkan semua itu. Tinggal yang paling gede disisain, dikalungkan kampaknya. Ditanya, kamu ngancurin berhala-berhala kami? Enggak, itu yang gede itu kan. Itu kebohongan yang kedua. Itu kan istilahnya kebohongan yang bukan bohong yang parah kan sebenarnya. Kebohongan yang ketiga adalah ketika beliau datang ke sebuah, bisa dikatakan kaum Jabbar itu. Rajanya zalim dan di situ banyak mendolimi orang. Ketika Nabi Ibrahim sama istrinya waktu itu, ketika dikhawatirkan ketika Nabi Ibrahim, ini siapa ini perempuan ini, ketika Nabi Ibrahim mengaku bahwa ini istri saya, dikhawatirkan mereka berdua malah istrinya diambil, Nabi Ibrahim dibunuh. Makanya Nabi Ibrahim bilang, oh ini saudara perempuan saya, padahal istrinya kan. Ini sebenarnya bukan kebohongan mutlak sebenarnya. Tapi karena 3 kebohongan ini yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, beliau merasa malu kepada Allah. Pernah nggak kita merasa malu? Berapa banyak kebohongan yang sudah kita lakukan? Ini Nabi Ibrahim cuman bohong, bukan dikatakan kebohongan mutlak aja, beliau merasa malu ketika didatangi manusia, dimintain pertolongan. Waduh, saya malu pada Allah. Datang aja kepada Nabi Musa, sama. Akhirnya manusia berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Nabi Musa didatangi, wah Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara kepada Allah. Mintalah pertolongan, mintalah berdoalah kepada Allah agar ini kami segera diadili. Nabi Musa juga menolak karena sudah pernah membunuh seseorang yang tanpa sengaja itu tadi. Ketika kaumnya Fir'aun dengan kaumnya Musa ini bertengkar, kaumnya Musa ketemu, aku ngono, cuman bantu sebentar, cuman didorong, delalah kok mati. Itu kan di luar kesengajaan sebenarnya. Tapi ya karena dosa yang itu, Nabi Musa merasa malu kepada Allah, nggak berani. Saya nggak berani. Datang aja kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga akhirnya mereka bondong-bondong pada Nabi Isa. Aduh, sama dengan keluhan yang sama. Mereka pengen segera diselesaikan pengadilannya. Dijemur selama 50.000 tahun itu lama itu. Pengen segera diadili. Akhirnya Nabi Isa juga sama, merasa nggak berhak. Akhirnya menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamal anbiya wa ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana." Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lakukanlah syafaat, mintalah kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah kamu telah melihat bagaimana keadaan kami? Bukankah kamu melihat kesusahan kami? Ya, semua tahu bahwasanya bagaimana susahnya para penduduk padang mahsyar di hari itu. Maka beliau Nabi SAW menuju bawah arsy-nya Allah dan bersujud kepada Allah. Kemudian Allah mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya kepada seorang pun. Kemudian dikatakan kepada beliau Nabi Muhammad. Jadi dengan akhirnya setelah dimintai tolong, ya wis, akhirnya Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-nya Allah dengan sujud yang lama, dengan pujian-pujian yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun kecuali Nabi Muhammad, dan baru diilhamkan saat itu dengan pujian yang lama. Setelah lama sujud, akhirnya Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'tah, isfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi, lakukanlah syafaat maka kamu akan dikabulkan syafaatmu. Akhirnya Nabi Muhammad benar memintakan syafaat kepada penduduk mahsyar agar disegerakan pengadilan Allah. Inilah yang dimaksud dengan maqamun mahmud, yaitu kedudukan yang dipuji, di mana beliau Nabi Muhammad SAW akan dipuji oleh seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk beliau sebagaimana dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang dipuji oleh seluruh penduduk mahsyar. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh penduduk itu. Akhirnya dengan
lantaran syafaat Nabi Muhammad, Allah segera mengadili mereka setelah sebelumnya, setelah kebangkitan itu dijemur selama bertahun-tahun. Ada yang merasakan 50.000 tahun, ada yang mungkin separuhnya karena ketakwaan ada semakin dia bertakwa semakin dia merasa aman. Ada yang merasa seakan-akan cuma 40 tahun. Tapi itulah setelah Nabi Muhammad meminta syafaat, akhirnya Allah memberikan syafaatnya, diterima syafaatnya Nabi Muhammad dan Allah segera turun. Makanya di situ Allah datang untuk memberi keputusan. Setelah Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk memberikan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah, maka Allah akan datang untuk memberikan keputusan bagi penduduk mahsyar dan menghisab amalan-amalan mereka. Allah datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak mengetahui bagaimananya kecuali Allah. Jadi kita nggak bisa bayangkan bagaimana datangnya Allah. Apakah datang seperti itu? Nggak perlu kita bayangkan. Kita nggak ngerti zatnya Allah seperti apa, kita nggak tahu. Makanya ketika Allah mengkabarkan melalui hadis ini kan hadisnya panjang. Hadis yang panjang ini disederhanakan, istilahnya intinya seperti itu. Allah datang memberikan keputusannya. Bagaimananya kita nggak usah bayangkan. Bagaimana Allah datang ya sesuai dengan keagungan Allah. Kewajiban kita adalah beriman bahwasanya Allah akan datang, tidak boleh diingkari. Jadi nggak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita serupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk, nggak boleh. Wah, berarti Allah datang seperti kita membayangkan seseorang masuk dari pintu masjid, nggak bisa. Allah dengan maha agungnya datang dengan Allahu a'lam misalnya. Dan tidak boleh ditakwil dengan mengatakan bahwasanya datang itu hanya perintahnya tok atau mungkin azabnya tok, enggak. Betul-betul Allah datang, hadir, zatnya datang. Dan ini diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita enggak boleh mengingkari adanya kedatangan Allah di hari itu. Datang di hadapan makhluknya. Saat itu langit akan pecah dengan awan putih. Allahu a'lam dengan hakikatnya. Jadi ketika Allah datang, langit pecah. Dan malaikat juga diturunkan dengan bersof-sof. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat datang juga bersof-sof. Jadi Allah datang bersama para malaikatnya yang datang sangat banyak sekali. Datang semuanya untuk mengadili manusia penduduk mahsyar. Allah juga berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, surat Al-Furqan ayat 25. Dan hari di mana langit akan pecah dengan awan putih dan diturunkan para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah datang bersama para malaikatnya. Ketika Allah datang, bersinarlah bumi dengan cahaya Allah dan didatangkan para nabi dan para malaikat pencatat amal yang baik maupun yang jelek yang mereka akan dijadikan saksi. Jadi ketika Allah datang, nanti para nabi, para malaikat semuanya menjadi saksi. Yang malaikat begitu banyaknya juga tadi menjadi saksi. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Surat Az-Zumar ayat 69. Dan bumi akan menjadi terang dengan cahaya Rabb-nya dan diletakkan kitab-kitab dan didatangkan para nabi dan juga para syuhada, yaitu para malaikat, dan akan diputuskan di antara mereka dengan hak dan mereka tidak akan dizalimi. Berarti semuanya didatangkan, ya kita bayangkan seperti pengadilan yang betul-betul semua elemen itu ada. Jadi saksi dari yang selama ini mendampingi malaikat yang mencatat amal baik kita ada, Allah menyaksikan. Saat itu Allah akan melipat langit. Yauma natawis sama katayis sijilil kutub. Hari di mana kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Surat Al-Anbiya ayat 104. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, kemudian berkata, aku adalah raja. Di mana raja-raja bumi? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini juga menunjukkan keagungan Allah. Jadi semakin menambah rasa takut, semakin menegangkan suasana saat itu, sangat menegangkan. Dan ketika Allah mengatakan seperti itu, kalau mungkin kita di dunia bisa seluruh penguasa itu punya pasukannya masing-masing. Ketika di hari kiamat besok nggak ada satu pun ini lebih unggul dengan yang lain, nggak ada. Sama semuanya, kedudukannya sama. Makanya Allah mengatakan, saya adalah raja. Mana raja-raja di bumi? Dialah Allah Maliki Yaumiddin. Makanya ketika raja yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, kita harus renungkan bahwasanya ketika Maliki Yaumiddin itu hanya Allah yang merajai hari kiamat besok. Tidak ada satupun yang berbicara selain atas izin Allah. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan Allah luar biasa. Jadi dengan datangnya Allah, berarti disitulah manusia akan semua elemen untuk mengadili manusia didatangkan juga. Jadi Allah bersama dengan para malaikat, kitab-kitab, dan juga para nabi sebagai saksi. Kemudian pada saat itu bagaimana keadaan ketika Allah datang? Keadaan Allah di hari tersebut adalah kejadian yang sangat besar bagi seluruh makhluk. Ini termasuk peristiwa yang besar. Karena Allah yang telah menciptakan mereka semua supaya beribadah kepadanya semata. Allah yang mengutus para rasul supaya ditaati. Allah juga yang menurunkan kitab supaya diamalkan, memberikan kenikmatan supaya digunakan dengan baik, akan datang untuk menanyakan itu semua dan menghitung amalan-amalan mereka. Ini luar biasa. Ini Allah akan mempertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Di hari itulah manusia akan mentanggungjawabkan semuanya. Semua manusia merasa takut atas apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang kafir akan takut atas kekafirannya kepada Allah, dan orang yang beriman akan takut akan kemaksiatannya kepada Allah dan amalannya yang penuh dengan kekurangan. Dan akan didatangkan jahanam yang akan semakin menambah rasa takut manusia. Masya Allah. Allah datang minta pertanggungjawaban. Semuanya manusia saat itu seakan-akan flashback semua. Jadi dia ingat peristiwa mulai dari dia lahir sampai dia mati. Itu dia ingat semuanya, dosa-dosa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan mulai dari dia lahir sampai dia mati, dia ingat semuanya. Dan disitulah mereka merasa takut ketika bertemu dengan Rabb mereka. Karena mereka akan bertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Yang kafir apalagi, yang beriman saja mereka merasa takut karena kemaksiatan mereka dan lalainya mereka dari memanfaatkan waktu luang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ti bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yujirrunaha." Akan didatangkan jahanam pada hari tersebut. Jahanam tersebut memiliki 70.000 tali pengikat, dan pada setiap tali pengikat ada 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Jadi ketika di padang mahsyar didatangkan neraka jahanam, ditarik dengan berapa itu berarti? 70.000 tali, masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Kira-kira malaikatnya berapa itu? 4.900.000.000. Sebanyak itulah maksud. Jahanam dengan luasnya seperti itu didatangkan di hadapan mereka. Itu semakin menambah rasa takut manusia. Mereka sudah ketemu Allah saja sudah takut, apalagi di depannya didatangkan neraka jahanam. Kalla idza tukatil ardu takkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan datang Rabbmu dan malaikat dengan berbaris-baris dan didatangkan pada hari tersebut jahanam, pada hari tersebut manusia akan sadar. Dan apa manfaat kesadaran pada hari tersebut? Sadar dia, seluruh ingatannya kembali semuanya mulai dari awal
tapi nggak bermanfaat sama sekali ingatannya kecuali memberikan rasa takut. Dia mengatakan, aduh, seandainya aku beramal untuk kehidupanku ini, percuma. Sadar di hari ketika sudah Allah datang, jahanam didatangkan. Makanya tujuan kita belajar seperti ini, hari itu akan datang. Dan hidup kita ini nggak akan lama. Manfaatkan sisa kehidupan. Karena apa yang kita kerjakan saat ini, marhalah yang pendek ini, entah berapa tahun lagi. Sampai umur 60 tahunkah, sampai umur 70 tahunkah, ini akan menentukan besok di hari kiamat kedudukan kita. Apakah kita disiksa oleh Allah atau kita mendapatkan keamanan dari Allah. Tujuan kita belajar seperti ini agar kita memupuk rasa takut kita. Dan akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Dan ketika hari kiamat itu datang, hari tersebut mereka akan saling berpisah antara yang beriman dengan kafir. Surat Ar-Rum ayat 14. Dan termasuk saking mencekamnya saat itu, jadi masing-masing manusia itu akan duduk di atas lututnya karena rasa takut kepada Allah pada hari tersebut. Allah berfirman, wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan kamu akan melihat setiap umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah, dengan perasaan takut. Setiap umat akan dipanggil kepada kitab amalannya dan dikatakan kepada mereka, hari ini akan dibalas amalan kalian. Masya Allah, betapa takutnya perasaan seperti itu. Surat Al-Jasiyah ayat 28. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila datang di hari kiamat akan turun kepada hamba-hambanya untuk memutuskan di antara mereka, dan masing-masing umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah, duduk di atas lututnya dengan perasaan takut gemetar karena mengingat amalan-amalan mereka di dunia dan mereka sedang akan mempertanggungjawabkannya. Hadis rawahu Tirmidzi sahih. Inilah keadaan manusia ketika Allah datang, semuanya merasa takut, betul-betul takut, dan ketakutan mereka ditambah dengan didatangkan jahanam di depan mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu keadilan Allah. Jadi ketika mereka semuanya diadili, itu ada sisi-sisi Allah akan mengadili mereka secara adil. Yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan Allah terhadap amalan para hamba di dunia. Hisab Allah adalah hisab yang sangat sempurna keadilannya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah berfirman, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi meskipun seberat dzarrah sekalipun. Surat An-Nisa ayat 40. Yang dimaksud dengan dzarrah adalah bagian yang paling kecil dari sebuah benda, atau yang biasa kita disebut sebagai atom, bagian terkecil. Bahkan sekecil itu pun Allah tidak mendolimi. Jadi semuanya akan diadili oleh Allah. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Bahkan rahmat dan kelebihan karunia serta anugerah Allah berikan kepada hambanya itu sangat banyak. Sangat banyak. Seandainya Allah mengazab semua makhluk, maka bukanlah hal itu sebuah kezaliman. Karena Allah memberikan pada hambanya itu banyak sekali. Dan dari kenikmatan yang banyak itu, banyak yang disia-siakan oleh hambanya. Seandainya Allah mengadab semuanya, itu pantas sebenarnya. Karena tidak ada satupun manusia yang sebanding, istilahnya itu, dari rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Enggak zalim sebenarnya, karena saking banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dan seandainya Allah merahmati, niscaya rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan kita lihat bagaimana rahmatnya Allah seperti itu. Dosa
satu itu dihitung dosa, dihitung satu. Kalau amal kebaikan dihitung 10, itu kan berarti luar biasa. Kalau sampai timbangannya itu misalnya banyak kejelekannya, kok jane ketemenan jane. Enggak ini timbangannya sih udah enggak fair istilahnya. Wong kita melakukan kebaikan itu Allah lipatkan 10 kali. Kita melakukan kejelekan itu cuma ditulis 1. Kok sampai timbangannya itu lebih berat yang jelek, itu jane kebangetan. Yang demikian karena Allah adalah pencipta mereka. Raja yang memiliki kerajaan, semua makhluk adalah miliknya dan kerajaannya. Dan dia melakukan apa yang dia kehendaki di dalam kerajaannya. Di antara hal-hal yang menunjukkan keadilan Allah. Jadi Allah itu sebenarnya tidak zalim sama sekali. Ketika Allah mengadab orang-orang kafir misalnya. Ketika Allah mengadab orang-orang bermaksiat, itu Allah sebenarnya tidak zalim. Di antara yang menunjukkan keadilannya yang pertama adalah Allah telah memfitrahkan di dalam hati seluruh manusia bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Dan mereka mengakui bahkan sebelum mereka dilahirkan di dalam alam al-arwah surat Al-A'raf itu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bala syahidna. Ketika Allah mengusap Nabi Adam, dikeluarkan semuanya anak turunnya, kemudian Allah berkata kepada mereka di dalam alam arwah ini. Kita dulu pernah berjanji pada Allah. Allah berkata, alastu bi rabbikum, apakah kalian menyaksikan bahwa saya adalah Tuhan kalian? Kita semua waktu itu menjawab, bala syahidan, ya Allah, kami menyaksikan. Berarti itu Allah memberikan fitrah pada manusia. Sebenarnya manusia ketika dilahirkan itu punya fitrahnya bertauhid sebenarnya. Kok bisa menyimpang? Ya berarti ada hal-hal yang bisa merusak fitrahnya seseorang sehingga menjadikan orang itu syirik, menjadikan seseorang itu bahkan ateis. Itu fitrahnya sudah rusak. Asalnya Allah memberikan fitrah itu dia bertauhid. Di antara juga hal yang menunjukkan keadilan Allah bahwasanya Allah telah mengutus para rasul dan para utusan kepada manusia yang telah mengingatkan mereka dengan fitrah ini dan mengajak mereka untuk beriman kepada hari akhir. Allah berfirman, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia atas Allah setelah kedatangan para rasul, dan sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Setelah Allah mengingatkan rasul datang membawa risalahnya, mengingatkan tentang tauhid, berarti sudah enggak ada alasan lagi kepada manusia. Ketika sudah datang dakwah rasul, mereka menolak, berarti mereka menentang dakwah rasul. Seandainya mereka diadab atas itu berarti Allah adil. Karena mereka jelas menentang dakwahnya para rasul. Di antara yang menunjukkan keadilan Allah, bahwasanya Allah telah menugaskan para malaikat untuk mencatat seluruh amal manusia. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Sungguhnya pada diri kalian ada malaikat yang menjaga atau mengawasi yang mereka mulia dan menulis amalan-amalan kalian, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini ada malaikat hafadzah. Setiap manusia itu kan punya masing-masing, ada malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga kita, ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Jadi ketika semua perbuatan kita tercatat dengan rapi, sudah nggak ada lagi hujah. Ketika kita melakukan perbuatan jelek terus diadab sebab itu, ya itu termasuk adil. Jadi Allah tidak menzalimi. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati maupun yang dinampakkan akan didatangkan oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang dizalimi karena kebaikan yang terlupakan atau karena kejelekan yang tidak dia lakukan. Nggak akan mungkin. Semuanya tercatat dengan rapi. Kejelekan sedikit apapun juga tercatat, kebaikan sedikit apapun juga tercatat, dan itu akan dibalas. Jadi nggak akan mungkin dia mendapatkan kebaikan
dia melakukan kebaikan tapi tidak tercatat, itu nggak mungkin. Juga sebaliknya, dia tidak melakukan kejelekan tapi dicatat dengan kejelekan, itu juga tidak mungkin. Meskipun hal itu wajar ketika kita melihat di sekitar kita, mungkin misalnya kebiasaan kita sehari-hari itu mungkin hal yang wajar di dalam pencatatan, tapi catatan Allah itu sangat akurat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat zarrah sekalipun, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan seberat zarrah sekalipun, dia akan melihatnya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah akan mengadab sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan catatan yang ada. Kemudian di antara keadilan Allah yang lain ketika hisab, bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang yang lain. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wisra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung, jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Enggak akan mungkin yang ini melakukan dosa, yang nanggung ini misalnya. Anaknya melakukan seperti ini, bapaknya yang nanggung. Enggak akan mungkin seperti itu. Setiap masing-masing jiwa mempertanggungjawabkan masing-masing. Kecuali ada pengecualian, kecuali apabila seorang ngajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya dan dalam kesesatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, tidak berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Paham maksudnya ya? Jadi ketika A ngajak pada B, diajari kesesatan, entah itu perbuatan bid'ah, entah itu perbuatan maksiat, entah perbuatan syirik, ketika dia diikuti, maka pengikutnya melakukan dosa, yang ngajak juga dapat dosa. Tanpa mengurangi dosanya yang ini sedikit pun. Jadi kalau B ini karena ngikuti A ini dia mengerjakan dosa senilai 90, sama si A juga mendapatkan dosa 90, ini enggak dikurangi, bukan kok 45 enggak, sama. Paham loh? Kecuali itu, tapi selain itu enggak ada. Jadi kalau misalnya orang tua ngajari anaknya jelek, ya jelas otomatis dia akan mendapatkan dosa anaknya ketika anaknya melakukan perbuatan dosa. Makanya jangan seperti itu. Tapi secara umum nggak akan mungkin jiwa satu menanggung dosanya jiwa yang lain. Anaknya seperti ini, bapaknya dapat dosa, tidak otomatis. Kecuali bapaknya yang ngajarin. Kemudian di antara keadaan Allah, masing-masing akan mempersiapkan melihat sendiri isi kitabnya. Suruh buka sendiri isi kitabnya. Allah berfirman, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini untuk menghisap dirimu sendiri. Jadi setiap masing-masing kitab itu dibuka depan matanya dan dia bisa melihat sendiri. Dia ingat dan dia melihat kitabnya juga persis seperti apa yang dia kerjakan. Dah sengsara nih kalau dia banyak melakukan perbuatan dosa, apalagi syirik. Masya Allah. Di antara keadilan Allah yang lain adalah Allah akan mendatangkan para saksi supaya tidak ada alasan bagi manusia, yaitu didatangkan para rasul yang akan bersaksi atas umatnya bahwasanya mereka sudah menyampaikan. Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana jika kalian datangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami akan datangkan dirimu sebagai saksi di atas mereka. Jadi setiap umat itu ada saksinya, para nabi-nabinya. Masing-masing nabi bersaksi atas kaumnya sendiri. Nabi Musa bersaksi kepada Bani Israel yang menjadi pengikutnya Nabi Musa. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh manusia.
Masya Allah. Kemudian malaikat juga akan menjadi saksi. Allah berfirman, "Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." Akan datang setiap jiwa bersamanya para malaikat yang menuntun dan malaikat yang akan menjadi saksi. Surat Qaf ayat 21. Jadi malaikat juga menjadi saksi. Jadi bukunya ada, Allah tahu, malaikat menyaksikan. Wes ngono, anggota badannya juga menjadi saksi di hari kiamat. Allah berfirman, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dengan kami. Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Surat Yasin ayat 65. Jadi Masya Allah, betul-betul keadilan Allah itu mencakup dari semua sisi. Jadi Allah memberikan fitrah kepada seluruh manusia untuk beriman. Allah mendatangkan Rasul, kemudian mendatangkan risalahnya. Semua manusia juga bisa membaca kitabnya sendiri. Bahkan bumi menyaksikan, malaikat menyaksikan, badannya sendiri loh menyaksikan. Mulut dikunci, semuanya bersaksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Udah nggak bisa berkutik lagi. Makanya keadilan Allah sangat adil. Dan ini fase ketika kita memasuki kehidupan seperti itu sudah nggak ada tidak bisa mengelak lagi. Betul-betul kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita mulai dari awal sampai akhir. Makanya disitulah perlunya kita mengisi sisa-sisa hari yang ada kita ini, sehingga hari-hari yang ada, sisa-sisa waktu yang tersisa sampai kita meninggal nanti, kita isi dengan amalan-amalan yang baik, kita isi dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan dari siksaan Allah. Semoga kita semua bisa selamat di hari yang sangat berat ini, sehingga kita bisa membuka kitab kita dengan perasaan bahagia dan senang. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan Rabu depan kita bahas tentang Ramadan sedikit sebelum memasuki bulan Ramadan, dan kita lanjutkan nanti lanjutannya, yaitu akan hal-hal beberapa amalan-amalan yang bisa membuat kita selamat dari sini. Ada hal-hal yang mendekatkan kita kepada kebaikan dan juga menjauhkan dari kejelekan, akan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya setelah Ramadan nanti insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin?